Selamat siang teman-teman semua, good people yang ada di Indonesia atau ada di Belanda. Di belakang saya adalah National Archive. Kita akan ke sana, waktu sana, dan saya akan menjelaskan sesuatu yang penting buat saya, dasar dari semuanya. Oke, ayo kita masuk. Siang, teman-teman, best people, good people di Indonesia terutama, atau yang sedang di Belanda yang mendengarkan vlog saya. Di belakang saya ini adalah plakat van Verlatingen. Buat saya ini penting sekali, ini seperti naskah proklamasi Declaration of Independence. Jadi pada tahun 1581 di Belanda ini mereka tuh mengusir rajanya Philips kedua. Philips itu sebenarnya raja Spanyol. Jadi karena dia tuh sangat tiran, sangat menindas rakyatnya sedemikian rupa, jadi rakyat merasa nggak senang, nggak bahagia, nggak puas. Akhirnya mereka mengusir Philips kedua, tahtanya dicopot, jadi dia nggak punya power lagi. Buat saya itu sesuatu yang luar biasa, karena raja itu sama dengan Tuhan, God. Jadi kalau kita ngelawan Tuhan, lawan God itu kan hampir nggak mungkin. Tapi toh ini kejadian juga, karena itu jadi hak adalah di tangan rakyat, itu semua. Dan ini teks yang ada di dalam itu, ini semua isi teksnya. Jadi Aufsetten dari Raja Spanyol tahun 1521. Saya juga nggak ngerti kenapa dulu kok bisa Raja Spanyol tuh menjajah Belanda. Ya kalau ngelihat sekarang negara karena corona, Spanyol dan Italia itu hancur, berantakan karena mereka tergantung turis, income-nya tergantung turis. Di Belanda ini karena mereka pada digital, jadi corona kita masih bisa survive. Itu lain cerita lagi. Jadi yang berdasarkan ini juga, Thomas Jefferson tahun 1776 bikin Declaration of Independence di Amerika. Sebenarnya itu seperti plagiat, karena beberapa teks dari Declaration Independence itu diambil dari plakat of Verlatingen. Jadi misalnya hak rakyat, hak adalah di tangan rakyat, dan penguasa itu harus memperhatikan rakyat. Ada di luar gedung arsip, tadi kita harus keluar karena ada rombongan masuk, jadi karena corona semua terbatas, jadi memang protokolnya gitu. Jadi sekarang saya ulang lagi, jadi saya ngabisin. Jadi tahun 1581 rakyat Belanda tuh menurunkan rajanya Philips kedua. Jadi tahun 1776 Thomas Jefferson ngambil sedikit teks dari plakat Verlatingen, diplagiat, dikopi, itu tercantum di Declaration of Independence of America. Jadi tahun 1776, 20 tahun kemudian, 1789, Prancis, revolusi Prancis juga merdeka. Jadi itu 20 tahun kemudian. Indonesia baru 2 abad kemudian, 1945. Jadi begitulah. Jadi sebenarnya ini plakat ini adalah dasar dari segalanya gitu. Jadi sumber inspirasi untuk proklamasi freedom, Declaration of Independence. Jadi buat saya itu penting sekali, karena Declaration of Independence ini kita bisa jalan, bisa makan, bisa ini gitu. Oke, terima kasih sekian. Sampai kapan-kapan. Terima kasih. Selamat siang. Sekarang kita ada di tengah-tengah Den Haag. Ini kafe-kafe banyak sekali, udara nggak begitu friendly, hujan, gelap. Den Haag ini adalah kota pemerintahannya, ibu kota Belanda adalah Amsterdam. Jadi semua, tapi pusat pemerintahannya ada di Den Haag. Jadi misalnya ini Departemen van Justitie, Kementerian Kehakiman. Ini bosnya namanya Fred Kaperen, kemarin baru nikah.
Dia yang gembar-gembor harus 1,5 jarak 1,5 meter, tapi dia sama keluarganya foto-foto nggak pakai jarak, langsung diprotes, minta maaf gitu. Jadi ini adalah gedung kayak di Indonesia, gedung MPR, DPR, Tweede Kamer. Jadi Prime Minister kita namanya Mark Rutte suka masuk sini. Nanti kapan-kapan saya juga akan masuk untuk ngasih lihat gimana caranya orang di sini berdebat ala Belanda, perempuan, laki, jadi wakil-wakil DPR, wakil-wakil MPR, caranya mereka berdebat itu gimana. Beda sekali, bedanya tipis sama di Indonesia. Sekarang kita akan menuju ke kantornya Mark Rutte. Kantornya itu namanya The Toren, di mana semua menteri-menterinya kumpul untuk rapat bahas masalah yang lagi di sini. Ini pintu masuknya, sini kita akan lewat sini. Ini semua kantornya Mark Rutte, ini namanya The Toren. Ini yang ada pucuknya ini kamar kerjanya Prime Minister kita Mark Rutte. Ganteng buat saya dan belum nikah. Dia juga ahli sejarah Belanda. 1 minggu sekali dia ngajar secara sukarela ke masih sekolah SMA di sini mengenai sejarah Belanda. Ini di dekat Binnenhof ada haring. Jadi saya mau makan haring. Uce mau haring? Nggak mau. Jadi aku aja, aku akan antri. Di belakang saya adalah duduk. Kita akan berhenti sebentar, minum kopi atau teh atau apel, obat atau rapel kopi. Jadi ini enak sekali juga. Tempatnya enak buat duduk. Jadi sekarang setelah muter-muter capek, duduk dulu. Kita duduk di luar apa di dalam, Cak? Dalam ah. Ya, oke. Jadi kita masuk ke dalam. Ya, di Indonesia. Sama atau red velvetnya terkenal. Mikir lo, jadi situ. Lo udah berdiri situ gue. Oke. Sebentar ditulis, nanti kita diantar ke mejanya. Jadi sementara nunggu buka-buka dulu, maklum di sini hujan, jadi Corona. pakai tempur. Oh, Karena corona semua harus ditulis. Satu. Tunggu dong, gue syuting dulu. Madep sini dulu. Nah, ya. Ayo. Ya, thank. jadi ini walnut tart sama apel kebab. Di duduk ini yang terkenal apel kebab. Jadi begini. Selamat makan.